setting bos. Dimanapun Anda berada, spesial menyambung video saya yang kemarin tentang 13 ciri-ciri sapi sehat. Maka hari ini saya akan membuat 10 ciri-ciri sapi yang gak boleh dibeli. Jadi di antara sekian banyak kasus penyakit, itu kan ada 3. Bisa sembuh tapi kambuh, dan sulit disembuhkan atau pasti mati, atau berakhir dengan infausta atau dipotong biasanya. Jadi nah, di antara sekian banyak penyakit itu, saya akan merangkum 10 ciri-ciri penyakit parah yang jangan sampai jenengan Laskar Ngari semua memilih sapi dengan ciri-ciri seperti itu. Oke? Biar tidak terlalu panjang, ada 10 ciri-ciri sapi yang gak boleh dibeli. Yang pertama, paling fatal adalah kencing berdarah. Baik jantan ataupun betina, jangan sampai jenengan memilih sapi yang pipisnya berdarah. Pipis berdarah, terlebih berdarahnya pekat, terlebih sampai hitam. Karena pipis berdarah pada sapi ini mengindikasikan kondisi-kondisi yang cukup kronis ataupun akut. Akut ketika dia keracunan yang membuat ginjal itu jebol, atau kondisi kronis yang disebabkan oleh infeksi parasit darah, leptospira, babesia, maupun infeksi di saluran perkencingan atau kerusakan pada ginjal. Nah, kalau kondisi sudah seperti ini amoh banget. Ini sulit banget disembuhkan dan kebanyakan pasti mati atau dipotong. Nah, penyebabnya juga variatif. Keracunan bisa, parasit darah bisa, dengan perawatannya terlalu jorok, lupa memberi minum sehingga ginjalnya jebol juga bisa. Jadi peringkat pertama, gejala atau ciri-ciri sapi yang nggak boleh dibeli oleh Laskar Ngarit, yang pertama adalah jangan sampai memilih sapi dengan ciri-ciri pipisnya berdarah. Fatal Pak Bos. Oke? Andaikan toh kasus paling ringan dari kasus kencing berdarah pada sapi, baik jantan maupun betina, adalah bakterial sistitis atau infeksi pada kantong kemih. Itu pun butuh pengobatan yang tidak sekali dan tidak murah. Jadi rumusnya, kalau kita bisa memilih sapi yang kencingnya normal, ngapain kita memilih sapi yang kencingnya berdarah? Oke? Peringkat yang kedua adalah keluar lendir bernanah dan berbau busuk dari vulva dan vagina pada sapi betina. Hal ini mengindikasikan apa? Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi infeksi di vulva, vagina, bahkan di dalam uterus atau endometriosis, endometritis, bahkan piometra. Bahkan bisa terjadi mumifikasi fetus atau fetus yang nggak keluar, fetus yang mati dan menjadi mumi. Atau terjadi maserasi fetus atau fetus yang nggak keluar, mati di dalam dan terjadi pembusukan. Jadi baik itu endometriosis, infeksi dinding rahim, endometritis, piometra, sampai ada timbunan nanah, sebaiknya jangan dibeli. Artinya gejala jika dari vulva, dari vagina keluar lendir, nanah, dan berbau busuk, mutlak tidak boleh dibeli. Perbaikannya susah, pengobatannya susah, dan menghabiskan banyak biaya. Oke, yang pertama, jangan memilih sapi jantan atau betina yang pipisnya berdarah. Dan yang kedua, jangan memilih sapi yang dari vulva dan vagina keluar lendir, nanah, dan berbau busuk. Ini yang harus dicatat oleh Laskar Ngarit semua. Lalu yang ketiga, nah ini penting banget karena sering diremehkan, diare profus, berdarah, dan beraroma busuk. Profus itu keluarnya air, bahkan ketika dia ngeden gitu langsung cerak, itu airnya nembaknya jauh banget, beraroma busuk dan berdarah. Ini bisa hanya sebatas infeksi bakteri, tetapi jika yang berat bisa ke arah bovine viral diare atau penyakit-penyakit virus yang lainnya, atau septisemia SE ya, yang notabene itu sangat sulit disembuhkan dan itu menular. Rumusnya sederhana, jika kita bisa
memilih sapi yang tidak diare, kenapa kita harus memilih sapi yang diare? Halo sayang, ya ini anak Abi, yang nomor 2 ya. Itu yang ketiga, jangan memilih sapi yang diare profus, berbau busuk dan berdarah ya. Oke, ini kita sharing karena di lapangan banyak kasus yang sulit ditangani, terlebih yang kita obati adalah sapi ya. Sudah saya ngambil rekaman dulu ya. Ya, oke nanti lagi. Oke. Itu. Nah, ini penting juga ciri-ciri sapi yang tidak boleh. Ciri-ciri keempat sapi yang tidak boleh dibeli oleh Laskar Harrier adalah ada benjolan berisi air yang berada di gelambir. Ini parah. Ini mengindikasikan ada infeksi SE atau kelainan jantung atau cacingan kronis. Jadi jenengan lihat sapi ya, di belegere sapi itu di bagian bawahnya gelambirnya itu ada benjolan, dan kalau ini dipegang itu kerpes-kerpes isi air. Jangan dibeli. Pengobatannya sulit, biayanya mahal, dan bisa menular ke sapi lain. Jadi ketika sudah ada cairan yang ada di gelambir atau di bagian bawah, ini mengindikasikan ada kondisi yang sangat kronis dan kompleks, melibatkan jantung, liver, ginjal, dan mungkin ke paru-paru juga. Karena cairan ini seharusnya berada di peredaran darah, tapi tidak bisa dimetabolisme dengan baik sehingga dia keluar dari peredaran darah dan dia turun menjadi cairan busung atau cairan timbunan cairan di gelambir. Jangan sampai dibeli oleh Laskar Harrier semua. Oke? Lalu yang kelima, kepala menunduk ke bawah dan geol-geol. Jika jenengan pirsa ada, mohon maaf ya, ini anak-anak saya, biarkan mereka berekspresi ya, yang penting nggak rame ya. Jika jenengan melihat sapi terus kepalanya cenderung ke bawah, dia cenderung menahan rasa sakit, lalu kepalanya geol-geol, ini jangan sampai dibeli ya. Jangan sampai dibeli karena ini mengindikasikan adanya gangguan di otak, pusat keseimbangan, atau trypanosoma atau surah. Jadi ini parah sekali dan jangan sampai dibeli. Oke? Itu yang kelima, kepala menunduk ke bawah dan geol-geol. Ini adalah ciri-ciri sapi yang nggak boleh jenengan beli. Oke? Yang keenam, ini fatal karena sering tertipu. Ini lokasinya cukup sembunyi, teracak bolong dan terlihat ada white sore atau garis putih. Garis putih ini mengindikasikan adanya kekeroposan, kerusakan di bagian dalam teracak, dan ini sangat sulit untuk bisa disembuhkan. Kebanyakan dipotong. Jadi ciri-ciri yang keenam yang nggak boleh jenengan beli adalah teracak bolong dan busuk, foot rot. Ini sangat berat penyembuhannya, digemukkan susah, di breeding juga susah. Jadi solusinya jangan dibeli. Oke? Lalu yang ketujuh adalah tidak nggayemi, dan ketika mengejan atau ngeden ya, atau mau BAB, dia tidak keluar feses. Nah, ini berat banget. Ini mengindikasikan sapi mengalami indigesti dan atau dia telah memakan plastik. Oke, jadi dia tidak gayemi, artinya proses regurgitasinya ini itu tidak berjalan dengan baik, proses gayemi gerakan lambung tidak berjalan dengan baik, dan dia telah beberapa hari tidak BAB. Ini bahaya, jangan dibeli. 100% dipotong, dan ketika dibuka lambungnya ada ada plastiknya. Oke. Lalu yang kedelapan, ini juga sangat penting, ada benjolan botol jauh yang ada di bawah rahang. Ini mengindikasikan sapinya itu mengalami cacing hati kronis yang sudah lama tidak terobati dan biasanya sudah sistemik. Biasanya kalau sapi mengalami sudah ada batal jauhnya, dia biasanya kurus, dia biasanya busung, kotorannya tidak jelas, kadang padat, kadang lembek, dan tidak akan mungkin tumbuh karena organ-organ yang ada di dalam sudah dirusak oleh si cacing hati ini. Berbagai stadium sudah berada di organ-organ lainnya, bisa di paru-paru juga. Oke, jangan memilih sapi dengan ciri-ciri ada benjolan di
bawah rahang yang mengindikasikan itu batal jauh sebagai bentuk indikasi atau gejala dari adanya infeksi fasciola hepatica atau cacing hati yang sudah kronis. Siaplah sekarang ada beres-beres dimanapun Anda berada. Yang kesembilan, gejala sapi yang tidak boleh jenengan beli. Yang kesembilan adalah keluar ingus pekat, ada benjolan di belakang di selangkangan, napas ngos-ngosan dan persendian bengkak. Ini gejala dari MCF. Ya, ini sulit disembuhkan, kematian cukup tinggi, terutama jika ada infeksi sekunder oleh bakteri. Jadi keluar ingus, nafas ngos-ngosan, dokter datang diukur suhu badannya, dia demam banget, persendiannya bengkak sehingga dia tidak bisa berjalan, lalu di selangkangan-selangkangan ada benjolan-benjolan. Jangan dibeli, mending beli sapi yang sehat, sapi yang tidak seperti itu. Meskipun kok dijual murah, jangan dibeli. Jangan dibeli kecuali jenengan ada tim yang bisa menghandle manajemen dari sakit atau permasalahan yang ada di lapangan ya, tapi tetap saya tidak menyarankan itu jenengan beli. Oke. Lalu yang terakhir, jenengan jangan membeli sapi yang badan anggota gerak itu mengalami bengkak, busuk dan menjalar. Ini gejala dari black leg, itu susah banget untuk sembuhnya dan kebanyakan infausta atau mati dalam waktu 5-7 hari setelah gejala muncul. Di Laskar Ngane Beres dimanapun Anda berada, kemarin sudah saya sarankan, sudah saya bikinkan video 13 ciri-ciri sapi sehat, dan hari ini saya merangkum 10 ciri-ciri sapi yang tidak boleh jenengan beli. Bukan berarti kondisi lainnya juga tidak berbahaya, tapi 10 ini adalah kasus yang paling sering di lapangan, paling sering kita temui, dan paling sering tidak sembuh atau banyak matinya. Apa saja? Yang pertama, kencing berdarah. Yang kedua, keluar lendir bernanah dan berbusuk dari vulva vagina. Yang ketiga, diare profus, mancur, berdarah dan busuk. Yang keempat, ada benjolan berisi air ya di gelambir. Ini kombinasinya biasanya sama busung. Yang kelima, kepala menunduk ke bawah dan geol-geol. Oke, ini surah, bahaya. Yang keenam, teracak bolong dan busuk bernanah. Ini white sore, juga sulit untuk sembuh. Yang ketujuh, tidak nggayemi dan tidak BAB. Ini indigesti atau dia korpus aliena atau ada benda asing di dalam lambung yang menyebabkan pencernaan terhenti. Yang kedelapan, ada benjolan botol jauh. Di sini mengindikasikan dia cacing hati ya. Yang kesembilan, keluar ingus pekat, ada benjolan di selangkangan, napas ngos-ngosan, demam tinggi dan persendiannya bengkak. Dan yang ke-10, badan anggota gerak mengalami pembengkakan dan pembusukan yang menjalar. Itu 10 ciri-ciri sapi yang sebaiknya tidak dibeli karena mengindikasikan kondisi yang parah, kondisi yang sulit disembuhkan, infausta dan kebanyakan dijagal. Jadi prinsipnya, jika kita bisa membeli sapi yang sehat, kenapa kita memilih sapi yang sakit? Prinsipnya, jika kita bisa memilih sapi yang bersih, kenapa kita memilih sapi yang kotor? Jangan tergiur harga murah, tapi ternyata membuat kita zonk. Sekian video dari saya, Laskar Ngane Beres Indonesia. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please like, subscribe, komen, dan mohon di-share video ini sebanyak-banyaknya. Matur nuwun.